Sudah benar-benar merenggang. Sudah berkali-kali Jokowi dengan gaya Jawanya yang halus dan penuh simbol menunjukkan ketidakharmonisannya sama Nasdem setelah partai itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. Akhir minggu lalu, Presiden secara mengejutkan bikin pernyataan di acara Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Besok katanya Anies mau dideklarasikan oleh 3 partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tapi kayaknya gagal total alias Gatot bukan normal. Adalah gue pengen diskusi tentang bagi-bagi belum mencapai kata putus. Di antara 3 partai itu, siapa yang dapat apa, siapa yang memberikan, dan yang juga penting untuk ditanyakan, siapa yang cengok, siapa yang nggak dapat apa-apa. Misalnya, koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat itu adalah koalisi yang sangat rapuh. Disatukan oleh kepentingan yang pragmatis yang ikatannya akan buyar langsung ketika tidak ada lem penguat di antara mereka. Dan saya tebak tahun 2023 nanti atau tahun depan koalisi mereka bertiga itu akan bubar, meninggalkan Anies sendirian karena tidak ada partai pengusung sekuat koalisi bertiga ini. 2018 Anies menyebut FPI bisa menjadi perekat umat. Tak lupa waktu itu Anies juga mendoakan Rizik yang tengah di Saudi agar diberi kesehatan dan mengungkapkan harapannya kembali bersama Rizik. Pada tahun 2019 Anies kembali menghadiri Ultah alias Milad FPI. Ia menegaskan bahwa kehadiran FPI memberikan manfaat. Potensi keretakan di koalisi Anies, pengamat sebut sikap ngotot PKS dan Demokrat. Rencana koalisi partai politik sedang berada di ambang kegalauan. Ada potensi keretakan dari komitmen awal yang telah terbentuk. Potensi keretakan itu bisa terjadi di koalisi Anies Baswedan. Hingga kini PKS dan Demokrat tak kunjung menyatakan sikap, tergambar bahwa masih ada disharmoni untuk mendeklarasikan Anies. Masih ada argumen atau keinginan masing-masing partai yang belum terakomodasi. Apalagi PKS dan Demokrat masing-masing ngotot memasang kader sebagai cawapres, yakni Aher dan AHY. Di sisi lain, Nasdem melihat kedua figur itu tidak cukup kuat untuk berpasangan dengan Anies. Begitu pula dengan koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, P3, dan PAN. Meski telah berkoalisi, partai ini belum punya figur kuat untuk dideklarasikan, termasuk PDIP, Gerindra, dan PKB. Analis politik Universitas Hasanuddin A. Ali Armunanto menyebut saat ini partai maupun koalisi yang terbentuk dalam posisi resah, mengerucutnya potensi elektabilitas calon yang hanya kepada 2 tokoh saja. Di balik itu ada juga kepentingan politik golongan yang makin kuat, disebabkan posisi sistem kepartaian yang cukup berimbang sehingga memungkinkan partai politik punya peran-peran strategis dalam koalisi. Hal ini menyebabkan banyak koalisi yang menjadi menegang karena masing-masing merasa punya peran strategis. Misalnya di koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat menjadi tegang karena masing-masing merasa punya peran penting. Nasdem merasa telah menginisiasi koalisi, Demokrat juga merasa lebih penting, lalu PKS juga merasa cukup kuat. Sehingga mereka masing-masing ngotot dengan kepentingan politiknya. Ini yang membuat partai diambang kegalauan, kata Ali kemarin. Sementara mereka tidak punya pilihan apakah mendukung Anies atau Ganjar. Mereka juga tidak punya alternatif cawapres yang cukup punya elektabilitas bagus. Kondisi ini juga yang terjadi baik di Gerindra maupun PDIP. Partai penguasa walaupun tidak membutuhkan mitra koalisi, juga harus mengorbankan kepentingan politik utamanya, yaitu mengembalikan Rah Soekarno dan mempertaruhkan masa depan partai di tangan Ganjar jika itu yang dipilih, imbuhnya. Gerindra pun demikian. Prabowo Subianto tidak punya kepastian apakah akan ikut pemilu atau tidak, melihat elektabilitasnya yang terus menurun. Di sisi lain, Gerindra tidak punya calon lain yang cukup kuat untuk bertarung di Pilpres 2024. Hal ini yang mendorong mereka harus mencari lawan koalisi untuk mengamankan kepentingan politiknya.
Bisa saja Prabowo tidak capres lagi, tetapi kepentingan Gerindra tetap bisa terrepresentasikan. Begitupun PDIP mencalonkan Ganjar tetapi posisi Puan Maharani dan posisi kontrol terhadap partainya tetap berada di Trah Soekarno. Hal inilah yang membuatnya rumit, membuat partai besar ini muncul kegalauan dan akhirnya susah menentukan sikap. Bekas dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas itu. Menarik menunggu hasil 10 Januari. Peringatan ulang tahun ke-50 PDIP telah disebut akan ada kejutan. Banyak yang menilai kejutan itu adalah pengumuman capres PDIP. Presiden RI Joko Widodo juga ikut hadir. Meski demikian soal capres, PDIP berdasarkan hasil kongres telah menyepakati bahwa Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarno Putri yang mempunyai otoritas.